Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kabare panjenenganipun? Sae alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Moga-moga kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam, dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, sambutan masyarakat malam ini ke kanan jalan penuh, di depan pun Masya Allah. Terus yang agak kosong kiri, rupanya sungai. Ini yang di belakang. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan, bahagia dunia akhirat. Hati-hati adik-adik jatuh ke bawah. Malam ini saya diberikan kesempatan, Sahibul Bait beserta keluarga yang saya hormati, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Acara malam ini Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasyakuran khitan mengikuti sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda Faisal Imamul Hakim. Faisal artinya orang yang berada di tengah, tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau ada kesebelasan Manchester United dengan Liverpool, bisa kelahi, bisa berantam, maka penengahnya itu adalah Faisal. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Ananda Faisal menjadi orang yang selalu mendamaikan antara siapapun yang berkonflik di dunia ini, insya Allah. Imam, pemimpin, hari ini orang sibuk mendaftar ke KPU ingin jadi pemimpin. Ananda kita baru khitan sudah jadi pemimpin. Hakim, orang yang bijaksana, orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam namanya tiga, Faisal Imamul Hakim, nama adalah doa. Mudah-mudahan berkah dari namanya sesuai dengan doa kita bersama menjadi anak yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Saya pernah ketika kenalan, siapa namanya? Namanya Camry. Oh, apa iki jenenge kok Camry? Ini merek mobil Toyota, bukan Pak Ustadz. Terus kebetulan lahirnya 18 Agustus. Jadi Camry
kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga NKRI. Tidak ada yang salah. Sekarang banyak orang ngasih nama anak pakai ilmu cocokologi. Cocok-cocok. Kebetulan nama suaminya Sulaiman. Nama istrinya Toyibah. Nama anak Letoy. Mohon maaf kalau kebetulan. Saudara yang dimuliakan Allah, mintalah kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustaz supaya diberikan nama yang baik-baik. Maka dengan itu anak pun menjadi senang. Mudah-mudahan masa depannya menjadi orang-orang hebat yang terpandang di dunia dan di akhirat insya Allah. Coba bayangkan Ananda Faisal Imamul Hakim terpilih menjadi polisi, tentara, pengacara, menang ikut pilkada, lalu kemudian orang yang terhormat Bapak Faisal Imamul Hakim. Bangga kita semua, betul? Ada zaman sahabat Nabi namanya Husain. Husain artinya tembok. Bayangkan kalau ada camat namanya Pak Tembok. Yang saya hormati Bapak Tembok beserta Ibu Tembok. Mohon maaf Pak Tembok, jangan tersinggung. Namanya dirubah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nama yang bagus, Abdullah bin Salam. Nama tidak boleh mengandung nama unsur syirik, musyrik. Abdul Ka'bah. Ka'bah makhluk, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Enggak boleh dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah. Anak gadisnya nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nikah Bakr. Maka dipanggil dia dengan ayah anak gadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada sahabat Nabi yang datang dari Yaman. Namanya Abdus Syams. Abdu hamba. Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Enggak boleh syirik. Jangan menghambakan diri kepada matahari. Apalagi hamba mangga. Kebetulan kelihatan pohon mangga. Hamba matahari, nggak boleh. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sahar, Abdurrahman bin Sahar. Nama kampungnya Ad-Daus, Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Selalu bawa kucing, dipanggil dengan Ya Abahir Abu Hurairah. Nama kampung pun dirubah Nabi juga. Ada kampung namanya Yasrib. Yasrib banyak kuman, banyak bakteri, banyak penyakit. Bayangkan kalau ada kampung namanya COVID-19. Ustadz mau ceramah kemana? Mau tausiah ke COVID. Hati-hati innalillah ya Pak Ustadz. Kamu mau kemana? Saya mau ke kampung yang banyak kuman, banyak bakteri, banyak penyakit. Ketika Nabi sampai ke kampung itu, dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi kita pun namanya luar biasa. Namanya adalah Ahmad. Sebelum turun ke bumi terpuji. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Lalu kemudian setelah turun namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad terpuji, Muhammad dipuji. Makanya orang kafir musyrik bingung mau ngejek dia. Karena namanya sudah terpuji. Mana si terpuji tercela itu? Bingung mau ngejeknya. Karena namanya sudah terpuji. Mudah-mudahan yang hadir malam ini terpuji di bumi, terpuji di langit, terpuji di dunia, terpuji di surga. Karena dia adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah. Yang handphonenya ada flash center bisa diangkat ke atas, dihidupkan dulu. Kita mau rekam, mau lihat ini sampai kemana ini jalan, berapa kilometer jumlah manusia ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya lihat dari jauh seperti manusia, rupanya pohon kayu. Oh, ada orang di atas. Coba tadi kalau nggak dihidupkan senter, nggak tahu saya ada manusia di atas. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa beli kitab
Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini ada yang di atas atap. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup untuk TikTok. Nanti dimasukkan supaya apa? Supaya orang tahu melihat. Ini di mana? Ini ketika acara walimah khitan Ananda Faisal Imamul Hakim. Hari ini sahibul hajat, sahibul bait, sahibul majlis sedang ingin mengajarkan kepada kita semua yang hadir. Supaya nanti kalau anaknya khitan, buat acara maulid, buat acara baca Quran, buat acara tausiah, buat acara ngaji sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan nanti pas acara nikah, walimah, akikah yang dipakai penyanyi dangdut pakai rok pendek, bisa digoyang. Padahal kita sudah ngaji, maka malam ini sholawatan, ini pendidikan anak. Mudah-mudahan anak kita semua selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pil anjing gila. Amin ya rabbal alamin. Setelah diberikan nama yang baik, namanya bagus, lalu kemudian diazankan di telinga kanan. Kasih nama dulu atau azan dulu Pak Ustadz? Azan dulu. Ketika baru lahir, Nabi SAW mengazankan cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak dari Sayyidatuna Fatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi, bukan untuk sholat. Ini sekarang banyak salah pasang, azan untuk sholat dipakai untuk bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang untuk sholat dipakai untuk bayi, azan untuk bayi dipakai untuk sholat. Allahu Akbar. Bunyinya beda guys. Yang untuk bayi itu slow, lembut. Tapi yang untuk azan sholat melengking sejauh telinga. Supaya datang sholat berjamaah. Makanya yang belum pandai azan, laki-laki latihan azan untuk mengazankan anak nanti. Jangan sampai ketika anak lahir, mana mantunya, mana mantunya, mana suaminya, tolong azankan. Langsung ngambil handphone, nyari azan YouTube. Mengazankan anak itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kemarin belum diazankan, sudah lewat waktunya, jangan diazankan lagi. Jangan nanti pulang dari sini dipanggil anaknya. Kenendo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, apa bapak ini? Anaknya sudah semester 3. Sudah lewat, nggak apa-apa, bukan wajib, nggak ada denda. Tapi anak yang baru lahir, Ustadz dulu waktu anaknya lahir Ustadz azankan. Ya, waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu saya mengazankan anak saya lahir dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, meleleh air mata haru. Kami laki-laki mengazankan anak kami. Apa yang membuat kami sedih? Kami membisikkan kalimat yang pertama ke telingamu adalah tauhid, la ilaha illallah. Belum ada orang kaya-kaya, hebat-hebat, pejabat yang rakyatnya banyak, yang uangnya melimpah,
lalu mengazankan ke telinga anaknya, nanti kamu saya belikan mobil 3. Yang dibisikkan adalah la ilaha illallah. Di saat nanti kami ayah akan mati, kami tidak minta apa-apa kepadamu nak. Saat kau lahir dulu kami azankan, bisikkan la ilaha illallah. Saat kami mati pun kami minta kalianlah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Kalau anaknya enggak ada, anaknya pergi, anaknya kuliah, anaknya belajar, ibu yang membisikkan ke telinga suami la ilaha illallah. Ibu sudah siap? Besok pagi kalau suaminya enggak bangun azan subuh, ibu coba la ilaha illallah, pasti dia bangun. Siap nyoba besok? Hati-hati Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anak yang baru lahir itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahnik. Apa namanya? Tahnik, pakai hak, tahnik. Diberikan kurma, diambil Nabi kurma, Nabi mengunyah kurma, lalu cairan kurma dimasukkan ke dalam mulut anak kecil yang baru lahir, namanya Abdullah, ibunya namanya Asma, nama ayahnya Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam, datang dibawa oleh Asma, anak pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah. Ya Rasulullah, ini anak saya. Nabi mengambil kurma lalu mengunyahnya, memasukkan air kurma ke mulut bayi. Saya selalu dibawa jamaah, Ustaz Somad ini anak saya tolong kasih tahnik, kurmanya mana? Kurma enggak ada Pak Ustadz, dikasih anggur bisa enggak Pak Ustadz? Saya bilang kita ikut sunnah Nabi kurma. Kalau kurma enggak ada Pak Ustadz, madu bisa juga, maka dikasih madu. Dulu kalau kita ditanya kenapa anak bayi kecil itu dikasih kurma, jangan tanya-tanya, pokoknya buat aja, banyak tanya masuk neraka. Kenapa bayi kecil dikasih kurma? Jangan tanya-tanya, itu yang nanya-nanya Bani Israel. Ternyata itu caranya kalau kita nggak tahu. Jadi kita marah-marah supaya orang jangan nanya. Diteliti di Universitas Ain Shams University Mesir, kenapa anak yang baru lahir itu diberi cairan kurma oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tempat yang paling nyaman, adem, ayem, tentrem adalah rahim. Rahimlah tempat yang paling enak. Ketika lahir ke dunia, bayi kedinginan, bibirnya membiru. Untuk menghangatkan badannya, nggak mungkin dikasih wedang jahe. Menghangatkan badannya, nggak mungkin dikasih kopi. Maka dikasih cairan kurma, karena kurma gula, tapi tingkat glukosanya nggak tinggi seperti gula yang kita minum teh manis, maka bagus makan kurma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah diberi kurma, diazankan, langsung disusukan oleh ibunya. Inilah dia air susu ibu yang disebutkan dalam Al-Quran. Menghamilkan, mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya. Ibu-ibu di desa kita mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang 4 bulan. Lahir nikah Januari, Mei sudah lahir. Pas ditanya, loh kok cepat sekali? Ini edisi spesial. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari zina insyaallah. Amin. Di antara yang disarankan ulama, anak kecil baru lahir, bayi, dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'ini rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamatlah anak ini dari zina hatta matla'il fajr, sampai dia menikah
mintakan kepada Allah, ditutup dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga anak kami dari playboy cap tupai. Apa maksudnya Pak Ustadz? Itu playboy yang manjat pohon kelapa, habis pohon kelapa lobang semua. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ketika anak ini sudah diberikan cairan kurma, sudah diazankan, disusukan oleh ibunya. Berapa lama? Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun. Aslinya seorang anak punya hak mendapat air susu ibunya ASI 2 tahun lamanya. Tapi sekarang sudah dapat diskon. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya ASI eksklusif. Ustaz tahu dari mana? Iklan RRI. Kenapa anak mesti disusukan eksklusif 6 bulan? Karena kalau disusukan ibunya, badannya sehat, pertumbuhannya terjaga, imun tubuhnya kuat, tidak terkontaminasi bakteri, virus, kuman, penyakit, dan kuat ikatan emosional dengan ibunya. Saya masih ingat dulu saya di kampung ada sungai seperti kampung kita. Sore-sore kami mandi, hujan, membiru bibir karena kedinginan. Tapi nyantai aja, sehat aja. Anak zaman sekarang belum mandi, baru ngelihat awan mendung udah bersin. Kenapa? Badan tidak sehat. Surga di bawah telapak kaki dulu. Karena disusukan ibu. Sekarang surga di bawah telapak kaki kaleng susu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ikut sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena malam ini acara kita maulid. Maulid adalah mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad bagaimana mendidik anak-anak. Saat lahir diazankan, badannya kedinginan, diberikan air kurma, dibisikkan ke telinganya tauhid, diberikan makanan terbaik terindah air susu ibu. Lalu setelah itu diberikan nama yang baik-baik, kemudian diundang jiran, tetangga, kawan, sahabat, potongkan kambing, namanya akikah. Kullu mauludin, setiap yang anak terlahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Kebetulan nggak punya uang, motor digadaikan. Nanti setelah ada uang tebus, kebetulan nggak punya uang, ada rantai emas digadaikan. Ketika ada uang tebus, anak kita itu sesungguhnya tergadai. Maka bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, hari ke-7 sembelihkan kambing, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Menurut mazhab Syafi'i, yuhlaku, dicukur rambutnya. Rambutnya dicukur, ditimbang seberat perak. Perak 1 gram sekarang 70.000. Jadi kalau rambut anaknya beratnya 10 gram 700.000. Sodakoh, undang fakir miskin, anak yatim, jiran dan tetangga. Tapi kabarnya rambut itu ditimbang pakai emas Pak Ustadz. Siapa yang mau buat pakai emas bagus. Tetangga saya buat pakai emas. Anak saya pun waktu lahir rambutnya dicukur ditimbang pakai emas. Boleh. Kebetulan rambutnya tipis. Coba kalau lahir gondrong. Ditimbang rambutnya 1 kilo. Emas 1 gram 1 juta. 1 kilo 1 miliar. Tapi karena orang kaya sedekah 1 miliar. Boleh apa enggak boleh? Boleh, enggak ada larangan. Bagus, undang semua jiran tetangga, ramai-ramai. Acara malam ini luar biasa sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Ke kanan enggak kelihatan ujung, ke kiri. Tapi nampaknya sudah siap. Itu mobil foreder polisi ngawal ustadz atau ambulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuhlaku, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus, sembelihkan kambing akikah, lalu kemudian makan beramai-ramai. Mudah-mudahan adik-adik, remaja-remaja sehat walafiat, sekolah, bekerja, aktivitas, nanti yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik. Banyak juga sing urung rapi ya. Mudah-mudahan setelah menikah diberikan anak yang soleh dan solehah,
sehingga sunnah Nabi yang saya sampaikan malam ini bisa dilaksanakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian dianjurkan berkhitan umur 8 hari. Umur 7 hari, 8 hari bagus sunnah khitan. Ustadz Somad dulu waktu kecil khitannya umur berapa? Pas libur SD. Begitu tradisi kami di Sumatera dulu, zaman dulu. Sekarang kelihatannya khitan lebih cepat lagi. Saya dengar di Jawa khitan lebih cepat lagi. Contohnya ananda kita baru kelas 2 SD. Ada juga orang, Ustadz Somad, ya tolong Ustadz doakan anak saya. Kenapa? Anak saya sekarang nggak mau keluar kamar Pak Ustadz sejak akad nikah. Kenapa? Ternyata suaminya belum khitan. Kok bisa gitu Pak? Itulah Pak Ustadz, kami lupa fit and proper test. Pas dilihat KTP-nya Islam, tapi kok bisa dia nggak khitan? Waduh, ini penting sekali. Inilah pentingnya ke depan susun panitia. Kalau Bapak Ibu nggak punya siapa yang tim untuk meriksa, angkat saya, nanti saya periksa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkhitan maka selamat dari penyakit kulit, penyakit kelamin. Karena di ujungnya ada kulit yang menutupi kulfah. Nama kulitnya hasafah. Itulah yang dipotong, yang dibuang. Kemana dibuang Pak Ustadz? Ya nggak tahu, tanya dokternya. Mungkin juga jadi umpan mancing. Kulit yang ada di badan kita kalau terpotong, kalau terputus, maka digali tanah, dikuburkan. Karena itu adalah bagian dari tubuh manusia, bukan menjadi bahan permainan. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah anak-anak ini dikhitan, tapi anak saya kebetulan kami setiap bulan ada program namanya khitan gratis, lebih kurang 100 orang. Nama khitan programnya namanya Sunatron. Kebetulan yang bintang iklannya saya. Anda mau mengkhitankan anak? Pakailah metode Sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad nikah. Karena banyak orang takut khitan ini sembuhnya lama. Sunatron, nggak pakai sarung, langsung main bola. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Jadi ketika dokternya datang, Ustadz Somad, ya setiap hari Ustadz mengiklankan Sunatron. Ya, setiap bulan kita buat khitan. Ya. Sekarang anak Ustadz lahir, kami mau khitan anak Ustadz. Oh boleh, saya bilang Sami. Oh ibu ingat. Berarti ibu nonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Gimana Pak Ustadz? Saya bilang bagus, silakan khitan. Tapi khitan anak saya pas saya lagi pergi jauh. Kenapa? Karena saya takut ngelihat kalau pas lagi dihitan. Jadi pas saya lagi pergi tausiah, anak saya dikhitan, pas saya pulang sudah selesai. Maka bapak yang berani ngelihat silakan, yang nggak berani ngelihat. Khitan bukan seperti zaman kakek kita dulu. Saya nanya sama orang-orang tua zaman dulu bagaimana khitan. Khitannya besok pagi jam 6, jam 6 tadi sore berendam di dalam sungai. Sampai besok pagi sudah membeku, nggak terasa lagi, sudah kebas, baru dikhitan pakai bambu. Dikhawatirkan kalau pakai gunting titanus, pakai besi berkarat, maka pakai sembilu bambu, dipotong tajam. Kebetulan ini baru praktek pertama. Ente. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di zaman sekarang ini semuanya serba lebih mudah, lebih baik. Jangan khawatir. Siapa yang pertama kali berkhitan? Awwalu nabiyyin ikhtatana. Nabi pertama yang berkhitan dalam sejarah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa umruhu thamanuna sanah. Umurnya 80 tahun. Jadi Nabi yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim. Itulah mengapa dalam sholat kita sebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina
Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Kenapa Ibrahim? Karena sebagian ajaran Islam itu melanjutkan syariat Nabi sebelumnya, dan yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang pertama dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Wa umruhu samanuna sanah, umurnya 80 tahun. Bil qudum, dengan kampak. Saya baca bil qudum, ternyata dalam syarah hadisnya qudum artinya kampak, tapi sebetulnya kata Imam Nawawi bil qudum, Nabi Ibrahim berkhitan di kampung, nama kampung desanya Qudum. Jadi kalau ada yang mengatakan berkhitan dengan kampak enggak juga salah. Cuman saya khawatir kalau begitu disampaikan ada orang yang sudah tertarik mau masuk Islam. Nonton di YouTube tertarik melihat orang Islam bersih, tertib, nyaman, sopan, baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia tertarik mau masuk Islam. Lalu kemudian dia mulai nguping-nguping khutbah hari Jumat. Datang ke parkiran mau dengar, buka kaca mobil, dengar gimana bunyi ajaran Islam. Tiba-tiba yang khotib ngomong, yang pertama kali khitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun dikhitan pakai kampak. Langsung lari, nggak jadi masuk Islam. Coba kalau kita sebutkan khitan itu nggak sakit, khitan itu menyembuhkan penyakit kulit, khitan itu menghilangkan bakteri penyakit dari ujung, maka Ananda Faisal Imamul Hakim setelah berkhitan dibawa nanti oleh bapak sholat ke masjid, luruskan shaf. Nanti Ananda boleh berada di tengah shaf. Ini orang dewasa, ini orang dewasa, ada anak kecil. Ustaz Abdul Somad, boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya anak kecil berada di tengah shaf orang dewasa? Kalau anak kecilnya sudah khitan, boleh. Tapi kalau anak kecilnya belum khitan, sebaiknya diletakkan di belakang, karena dikhawatirkan di ujung senapan angin ada air kencing yang netes, ada najis. Bagaimana kalau di masjid, Ustadz? Di masjid kalau kita ragu anak ini sudah khitan atau belum, maka kita persilakan di belakang. Kan gak mungkin satu petugas di pintu kita buat. Ada satu petugas di pintu untuk ngecek. Oh sudah, depan. Yang belum, di belakang. Tapi umumnya di tempat kita, kalau sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD, sudah berkhitan, maka anaknya sudah bersih. Saya sebagai ayah, sebagai orang tua, begitu anak sudah dikhitan, ada satu beban yang sudah lepas. Ngasih nama, sudah. Ngasih tahnik, sudah. Cukur rambut, sudah. Akikah, sudah. Khitan, sudah. Apalagi? Memberikan pendidikan yang baik. Ustaz Abdul Somad, saya ini kiai, tamat dari alumni Darul Sunnah Jakarta. Kebetulan kakaknya Faisal ini mondok di tempat kami, pondok pesantren Nurul Huda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Benteng terakhir anak kita adalah pondok pesantren. Kakaknya Faisal sudah berada mondok di pesantren. Mondok di Jawa SD sudah ada. Kemarin saya jalan ke pondok SD sudah ada mondok. Tapi anak saya, ponakan saya itu mondoknya tamat SD. Ponakan saya, anak adik saya semua mondok. Tamat SD wajib mondok. Yang nggak mau mondok pecat jadi ponakan. Kenapa? Karena saya nggak sanggup mendidik di rumah. Saya pergi, saya tablik akbar. Siapa yang jaga di rumah? Handphone, main handphone, nonton TV, drama Korea, sinetron. Kalau zaman saya dulu TV cuma satu, TVRI. Radio cuma satu, RRI. Sekarang pakai parabola 100 channel, belum lagi laptop, belum lagi komputer, belum lagi handphone, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, YouTube. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. SD oke, di rumah, TK masih bisa di rumah. Tapi kalau sudah SMP, SMA
tidak ada jalan lain, pondok pesantren. Ibu setuju dengan saya? Kenapa Ustadz nanya ibunya? Karena biasanya yang berat melepas anak ini ibu. Kalau bapak-bapaknya insya Allah setuju ya Pak ya. Tuh, malah bapaknya yang diam. Ustadz, kemarin saya pulang, saya lihat istri saya matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa? Karena anak kami mondok Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Kasih tahu sama istri bapak. Gimana? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pakai narkoba. Oke Pak Ustadz, saya pakai jurus itu. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi kamu nangis karena anak kita narkoba. Dia sangka istrinya diam, istrinya ngomong, kamu enak aja ngomong begitu, yang mengandung saya, yang melahirkan saya, yang nyusukan saya. Waduh, gimana nih Ustadz Somad? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti ibu diberikan kekuatan untuk mondokkan anak ya Bu ya. Ibu sama bapak mesti kompak dulu. Jangan sampai anak kita kepalanya rusak karena TV, karena sinetron drama Korea. Jangan sampai anak kita hancur karena main game online. Uangnya dari mana? Pinjaman online. Mainnya main apa? Judi online. Bini online. Nauzubillah. Teman saya guru di sekolah mengadakan razia handphone. Tangkap semua handphone anak-anak SMP, SMA, tangkap. Panggil ibunya, panggil bapaknya. Datang ibunya. Ini anak ibu luar biasa. Main handphone macam-macam. Nasihati anak ibu. Beri dia pelajaran yang baik. Apa kata ibunya? Mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata yang kurang ajar bukan masalah kenakalan remaja, tapi juga kenakalan bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak-bapaknya sehat walafiat semua insya Allah. Selamat dari pelakor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapatkan pendidikan yang baik, kalau bapak nggak mampu mengajarkan anak, nun mati ketemu dengan qab min qablikum, tidak mampu mengajarkan idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, ngajar ngaji. Paling simpel sederhana. Pondok pesantren berasal dari Pulau Jawa, dari pondok yang tua-tua. Baru saja beberapa jam saya di desa Bapak Ibu sudah datang Ustadz Abdul Somad, saya alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ustadz Abdul Somad, kami dari pesantren Nurul Huda, pondok pesantren terbanyak santri-santrinya di Pulau Jawa, maka kami yang dari Sumatera pun mengirimkan anak-anak kami ke Pulau Jawa. Jangan sampai anak kita nggak mondok. Yang sudah bisa mondok alhamdulillah, yang belum mondok insya Allah. Kenapa sekarang diangkat berita menjelekkan pondok? Itu salah satu cara untuk merusak kepercayaan umat, supaya umat ini tidak lagi percaya pada pondok, lalu nggak mondokkan anak, anaknya di rumah makin hancur bapak belur. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itu informasi kecil upil yang dibesar-besarkan oleh medsos supaya merusak citra pondok pesantren. Negeri ini merdeka karena pondok pesantren. 10 November hari pahlawan. Betul, 10 November memang hari pahlawan. Tapi pahlawan yang mau mati syahid, yang mau gugur sebagai syuhada, mereka yang mengamalkan fatwa ulama Mbah Hasyim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Akhirnya meletuslah peperangan di Surabaya, memerangi Belanda. Akhirnya kita pun merdeka karena jasa pondok pesantren. Maka pondok pesantren ini jasanya luar biasa. Bapak Ibu, saya pun mondok, anak saya mondok, ponakan saya mondok, saya pun buka pondok supaya apa? Menyelamatkan anak bangsa. Insya Allah Ananda Faisal Imamul Hakim pun nanti juga akan mondok setelah taman SD insya Allah. Amin ya Rabbal. Setelah tamat mondok, bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
La yukallifullahu nafsan illa. Mau jadi petani bagus, mau jadi peternak bagus. Acara akikah kambing, acara walimah kambing, acara nikah kambing. Kenapa kita mesti impor kambing dari Australia? Padahal kita punya banyak rumput. Maka anak-anak kita mesti punya ternak kambing insya Allah. Amin. Kita makan nasi, nasinya dari padi. Padinya kita mesti swasembada beras. Maka berasnya pun ditanam padi. Padi menghijau, panen padi raya bersama Menteri Pertanian, Presiden. Maka ini pun juga adalah pertanian. Jadi petani tidak hina, ekspor impor, pedagang. Doakan anak-anak kita supaya rezekinya berlimpah, kaya raya, bisa bangun masjid insya Allah. Amin ya rabbal alamin. At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyyin. Kalau dia meninggal dia akan bersama para nabi, was-siddiqin bersama orang yang benar, was-syuhada bersama orang mati syahid, was-sholihin bersama orang-orang yang soleh. Ini saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu ini orangnya kaya-kaya ini insya Allah. Amin. Dari mana Ustadz tahu kaya-kaya? Ini kebunnya, rumahnya, jalannya, jembatannya. Laisal ghina kasratal ard. Orang yang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Orang kaya itu adalah kaya hatinya. Berapa banyak orang yang kaya tapi korupsi makan haram karena hatinya selalu kurang. Betul? Kita selalu minta sama Allah, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal. Anak-anak kita baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran, jangan sampai buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan turun rahmat barokah ke desa kita bi barokatil Quran insyaallah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Doakan supaya anak saya menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah. Kenapa Ustadz minta doa kami? Orang-orang ikhlas, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Ketika Bapak Ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Walaka mithluh. Engkau mengaminkan saudaramu, maka doamu pun diaminkan dan engkau mendapatkan yang sama dengan saudaramu. Maka kita mesti mendoakan yang baik. Ini banyak orang sekarang mendoakan yang enggak baik. Ya Allah, tetanggaku baru renovasi rumah, sakit hatiku, matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati ya Allah, buat stroke 6 bulan. Jangan mendoakan yang tidak baik. Doakan supaya rezekinya berkah, hidupnya berkah. Orang kalau hatinya bersih, doanya tulus. Ini sekarang banyak orang, tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya bersih insya Allah. Ini acara malam ini bisa terselenggara penuh jalan sepanjang jalan. Ini karena masyarakat ini hatinya bersih. Coba kalau hatinya nggak bersih, saya nggak mau halaman depan rumah saya dibuat pengajian. Kalau ngaji, ngaji aja. Saya nggak mau, kami nggak bisa lewat di jalan. Tapi malam ini halaman rumah, jalan-jalan semuanya. Mudah-mudahan semua jiran, tetangga, kawan, masyarakat menjadi rukun, adem, ayam, tentram, selamat, sentosa, bahagia dunia akhirat insya Allah. Bersama kita bersaudara di dunia,
bertetangga juga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Mengazankan anak sudah, motongkan kambing sudah, potong rambut sudah, makan kurma sudah, khitan sudah, masuk pondok sudah. Sekarang anaknya sudah siap untuk menikah. Maka nanti 20 tahun lagi Ustadz Somad akan diundang lagi acara nasihat pernikahan Faisal Imamul Hakim. Sekarang 2024, 2034, 2044. Ini kelihatannya Bapak Ibu sebagian udah ninggal. Saya masih hidup. Nasihat pernikahan. Kenapa? Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Latus alunna yauma idzin anin. Sekarang saya kalau ngelihat ada perempuan yang baik, jilbabnya panjang, berakhlakul karimah, ngajinya bagus. Oh, ini bagus untuk mantu, untuk anak saya, untuk ponakan. Kenapa? Karena kita berpikir supaya keluarga mereka, semoga semua keluarga-keluarganya sakinah, mawaddah, suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya baik. Suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul. Gimana mau keluarganya baik? Tapi insya Allah malam ini cobalah lihat ada anak-anakku. Anak-anak, tadi ketika saya dikawal oleh sahabat-sahabat banser kanan kiri, ini desa kita ini aman atau enggak aman? Aman kan? Tapi kenapa dikawal banser ramai dan pakai jeruji besi keliling? Ini kenapa dikawal begini? Padahal aman. Ustadz Somad dikawal bukan karena tidak aman, tapi ini memang ada gerakan emak-emak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua yang membuat acara ini bisa mudah terselenggara dengan baik, diberikan balasan yang terbaik insya Allah. Mereka yang masang besi, mereka yang masang pentas, mereka yang masang lampu, mereka yang berjasa masang sound system, mereka nggak ada dipanggil. Tadi saya waktu makan di dalam nggak ada dengar. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang lampu. Enggak ada. Yang tampil ke depan protokol, maulid, baca Quran, kata sambutan, langsung tausiah. Memang benar acara ini besar. Yang ada gambarnya paling besar gambar Ustadz Abdul Somad, dimeriahkan oleh grup Hadrah As-Salam. Anda mau acara akikah, walimah, undanglah grup Hadrah As-Salam. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, jadwal padat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menikahkan anak. Datanglah santri saya. Ustadz Somad, ya, masih ingat dengan saya? Oh, ingat, kamu kan mahasiswa saya. Saya sudah selesai S1 Pak Ustadz, alhamdulillah. Sudah kerja? Saya udah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah. Sudah nikah? Belum Pak Ustadz, innalillah. Kenapa kamu belum nikah? Tolonglah carikan jodoh Pak Ustadz. Dulu kan Ustadz ngomong katanya perempuan itu dilihat 4. Tungkahul mar'atu li arba. 5 liha, sugih, kaya. Wali asabiha, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cuan. Wali diniha, taat beragama, ngaji, tamat pondok, berakhlakul karimah. Tolong carikan yang ada sifatnya 4 Pak Ustadz. Saya bilang kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Mencari perempuan yang sempurna seumur hidup nggak akan menikah. Ibu kalau mau cari suami yang sempurna seumur hidup nggak akan punya suami. Maka punya kekurangan-kekurangan sedikit, ya ditempel di dempul, insya Allah sempurna. Ibu dulu mungkin waktu mau nikah maunya suami itu rambutnya pirang seperti rambut jagung. Matanya biru, kulitnya putih besar tinggi. Tapi ternyata begitu dikirimkan Allah seorang pangeran yang biasa-biasa aja. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan suami bukan yang ibu minta, tapi yang sesuai dengan ilmu Allah. Betul Pak Ustadz. Coba kalau suami saya rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, tinggi 2 meter. Saya selalu cemas kalau dia pergi Pak Ustadz. Tapi dengan suami saya yang sekarang,
Ya hilang pun nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau perempuan mencari laki-laki, idza ja'akum man tardawna din. Yang pertama dilihat adalah din, agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, sopan santun, tata krama, budi bahasa, orangnya lembut. Nikahkanlah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah yang akan memberikan dia kekayaan. Ini sekarang banyak orang nggak mau punya mantu kalau sekolah agama tamat pondok. Saya mau minang anak bapak. Kamu sekolahnya apa? Saya sekolahnya SE. Welcome. Saya mau minang anak bapak. Kamu sekolahnya apa? SH, sarjana hukum, pengacara, gajinya per jam. Melebu. Kamu apa? Saya dari pondok. Oh, mohon maaf ya, anak saya sudah. Dia tidak tahu bahwa yang dari pondok inilah yang dibukakan Allah pintu rezeki barokah. Dia nggak tahu kalau dia mati sakratul maut, yang tamat pondok inilah yang akan memejamkan matanya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang akan membisikkan talqin ke telinga la ilaha illallah, yang akan memasukkan ke liang lahat. Maka jangan menyepelekan orang sekolah agama. Ini Ustadz ngomong gini membalaskan sakit hati saya dulu, karena saya ditolak karena saya sekolah agama. Pulang bawa ijazah LC lagi cemas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanggung jawab kita bersama. Sudah berikan nama yang baik, sudah cukurkan rambutnya, sudah kasih makan kurma, sudah azankan ke telinganya, sudah akikah, sudah masukkan pondok, sudah disusukan, sudah dinikahkan. Selesaikah tanggung jawab kita? Belum. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Seminggu menikah, tiba-tiba pulang bulan madu datang ke rumah, rambutnya sudah seperti sarang tawon, jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, roknya sudah pendek. Maka ibu bapak nggak boleh diam, panggil anak mantu, duduk. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kenapa kamu membiarkan istrimu roknya terbuka? Kenapa auratnya tidak tertutup? Kenapa jilbabnya terbang? Kenapa melayang? Suaminya tidak boleh berkata, ini sudah istri saya, sorga di bawah tapak kaki saya. Sorga di bawah tapak kaki suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suami bisa jadi surgamu, suami bisa jadi nerakamu kalau suaminya taat pada Allah. Kalau suaminya Fir'aun, suami maksa ibu, kamu adalah istriku, buka jilbabmu, potong rok pendekmu, semua surat tanahmu untukku. Itu bukan suami yang benar. Suami yang benar adalah suami yang takut kepada Allah. Istri tidak wajib patuh kepada suami yang tidak takut kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau makhluk itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Walaupun hatimu panas, saya nggak bisa datang ke acara walimah dia Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa? Saya yang nemani dia dulu di kampus Pak Ustadz. Terus nikahnya dengan orang lain. Besarkan hatimu, tenangkan jiwamu. Datang ke hotel, datang ke rumahnya tempat walimah. Naik ke atas pentas, ucapkan barakallahu lakuma. Kalau hatimu bersih, Allah akan ganti. Tapi kalau hatimu kotor, doanya sama, bunyinya beda. Barakallahu lakuma. Tapi Pak Ustadz dia satu-satunya perempuan. Dia bukan satu-satunya perempuan. Kumbang bukan seekor, bunga bukan setangkai. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Betul? Jangan putus asa. Kenapa? Allah punya rencana yang lebih indah. Itu kan pacar kamu. Kenapa dia bisa nikah duluan? Allah punya rencana lebih indah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Jangan nangis depan manusia.
Nanti pas sudah masuk semak-semak baru nangis. Jangan tunjukkan lemahmu di hadapan manusia. Tunjukkan bahwa kau kuat bersama Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Abdul Somad, nanti Ustaz tausiahnya dari jam 9 sampai jam 10, 1 jam saja sesuai dengan kode etik 600 ml. Dan sekarang sudah jam 10:05. Saya walaupun nggak ngelihat jam, sudah terasa dari kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya senang sekali bisa sampai ke majelis ini, bisa menyampaikan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW dari mulai anak lahir sampai menikah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini diamalkan dan ketika saya mati menghadap Allah menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Desa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita selamat dari perbuatan maksiat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis khitan ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum ada keturunan berikan anak soleh solehah penghafal Quran ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah, mudahkanlah, mudahkanlah ya Allah. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina, tunaikanlah hajat kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Bil khusus kepada ananda kami yang dikhitan Faisal Imamul Hakim menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Demikian juga dengan anak-anak kami yang hadir malam ini maupun yang belum bisa kami bawa. Selamatkan anak kami dari perbuatan maksiat. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jama'tana fi hadzal makan, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini dalam majlis Maulidir Rasul, dalam majlis walimah khitan. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama menyampaikan tausiah 1 jam, banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya Abdul Somad? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.